Dushemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama Mesiah. Selamat bertemu kembali saudara dengan saya Archimandrit Romo Daniel Biantoro, Ketua Umum dan Pendiri dari Gereja Ortodoks Indonesia. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan saudara. Tapi kali ini saya bukan menjawab, saya akan mengadakan ralat tentang apa yang saya berikan kemarin. Ada keseleo lidah kemarin dari mengenai Theotokos dan Nyai Roro Kidul itu. Ada keseleo lidah waktu saya menjelaskan sesuatu yang perlu saya koreksi supaya tidak menjadi salah paham nanti. Tetapi sebelumnya tolong saudara untuk subscribe yang belum ya, dan klik itu like-nya, klik notifikasinya, dan tolong share kepada sebanyak orang mungkin teman saudara supaya mereka juga mendapatkan pemahaman atau pelajaran dari apa yang saudara pelajari di sini. Dan kalau saudara memang tertarik untuk mendukung pelayanan ini, saudara bisa mengirimkan persembahan ke alamat bank yang ada di bawah video ini. Atau kalau saudara ingin mengunjungi tempat ibadah, ikut beribadah dengan kami, saudara bisa melihat alamat-alamat yang ada dari komunitas ataupun parokia kami yang ada di beberapa tempat di akhir daripada video ini. Dan kalau ada orang-orang yang mengajak saudara memberikan alamat ke tempat yang tidak ada dalam video ini, berarti mereka bukan dalam pelayanan kami. Saudara abaikan saja, jangan pedulikan, itu orang-orang yang mau mencari kesempatan. Terus kalau saudara ingin belajar lebih lanjut tentang iman Rasul yang lebih dalam, kami punya program namanya Katekisasi Nasional. Saudara bisa mendaftar ke situ. Untuk bisa mendaftar ke situ, saudara coba telepon Romo Yakobus yang nomor teleponnya juga ada di bawah ini, supaya didaftarkan. Tapi saya ingatkan, Katekisasi Nasional itu hanya diberikan untuk mereka yang memang ingin jadi ortodoks. Namanya juga katekisasi ya. Jadi ini pelayanan gereja untuk pemuritan istilahnya, mengajar saudara tentang dasar-dasar iman Kristen Rasuliah. Kalau saudara hanya ingin tahu, tidak akan diizinkan masuk ya. Tidak, itu hanya untuk memang untuk mereka yang ingin masuk menjadi ortodoks. Tapi kalau saudara ingin belajar secara akademis tentang iman ortodoks ini, kami punya sekolah teologi online, dan saudara bisa juga hubungi Romo Yakobus, tanyakan untuk bertemu dengan atau berbicara dengan Bapak Artemius yang bertanggung jawab untuk sekolah teologi ini. Saudara tanyakan apa saja yang diperlukan mengenai sekolah teologi kepada Bapak ini. Dan kalau saudara-saudara tertarik untuk membeli buku-buku macam-macam seperti buku-buku yang baru kami terbitkan, saudara bisa menghubungi Ibu Theodora. Ya. Ini Ibu Theodora 0812 8959 8568. Tanyakan macam-macam buku yang sudah kami terbitkan mengenai iman ortodoks. Saya sih kalau saudara belum punya, saya mengatakan beli ini karena ini menjelaskan tentang sejarah gereja dari abad awal ya, dan juga sampai sekarang, dan juga ada saya terjemahkan dari bahasa Inggris. Ini yang membuat saya ortodoks dulu, yang memberikan penjelasan, dan saya terjemahkan. Dan saya beri catatan kaki yang banyak sekali. Jadi sebenarnya buku ini adalah dikarang oleh dua orang. Yang satu pengarang aslinya, Timothy Ward, dan saya sendiri karena isi catatan kaki sama banyaknya dengan isi buku aslinya. Makanya buku yang jadi tebal begini. Oke, ada juga buku-buku yang baru seperti ini. Ini adalah mengenai dasar-dasar tentang wahyu dan lain-lain. Saudara bisa tanyakan. Banyak macam-macam buku yang ditawarkan mengenai satu Allah, mengenai Tritunggal, mengenai aku percaya, dan macam-macam. Tanyakan kepada Ibu Theodora sehingga saudara dapat mendapat informasi yang lebih jelas. Baik. Kali ini saya hanya akan sedikit memberikan revisi daripada apa yang sudah diunggah kemarin, yaitu mengenai penjelasan saya, ada kekeliruan saya, ada keseleo lidah kemarin ya, yaitu mengenai penjelasan saya dari Lukas pasal 10 ayat 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit.
Kemarin saya terangkan tentang kata etheoron yang adalah bentuk kata kerja dalam bahasa Yunani namanya aorist. Aorist itu adalah kata kerja masa lampau yang sekali terjadi dan tidak terulang kembali. Ya. Nah, tapi saya keliru. Yang saya dari terlalu cepatnya saya berbicara kemarin sehingga saya kurang hati-hati. Yang etheoron itu bukan merujuk kepada jatuh ya. Sini. Aku melihat iblis jatuh, bukan itu. Karena kemarin saya katakan kata jatuh ini yang langsung saya teraskan artinya etheoron. Etheoron itu menjelaskan kata melihat. Ya, jadi supaya nanti tidak terjadi bingungan. Melihat itu dalam bahasa Indonesia terjemahan melihat, aku melihat itu dalam bahasa Yunaninya etheoron. Yang kata etheoron itu berasal dari theoro. Theoro itu melihat, etheoron itu aku telah melihat dulu maksudnya sekali dan tidak terulang lagi. Itulah bentuk kata kerja yang namanya aorist. Jadi kemudian saudara jangan bingung yang saya keselio lidah tadi sudah saya koreksi untuk saudara tahu bahwa yang dimaksud dengan etheoron itu adalah merujuk kepada bagaimana Yesus telah melihat kejatuhan iblis itu. Jadi itu terjadinya masa lalu. Jadi pada waktu kejatuhan iblis itu sendiri. Jadi ini Yesus hanya menceritakan sejarah kejatuhan iblis ketika sebelum dia jadi manusia. Karena sebelum jadi manusia, ya tentunya sebagai firman Allah, dia sudah ada sebelum ada ciptaan manapun. Coba kita baca di dalam Lukas pasal yang Kolose pasal yang ke-1, ayatnya yang ke-17. Coba lihat dulu. Di dalam Kolose pasal yang ke-1, ayat 17. Tolong bacakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Nah, ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan dia sendiri mengatakan hal itu di dalam Yesus sendiri mengatakan akan hal itu di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ke-5. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Jadi dia di hadirat Bapa sebelum dunia ada. Jadi sebelum dunia diciptakan dia di dalam terjemahan bahasa Indonesia di hadirat. Dalam bahasa Yunani parasoi itu bisa diterjemahkan sebagai lingkup sekitar Allah, lingkup sekitarmu. Di mana? Dan Yesus mengatakan yang diterjemahkan di hadirat itu maksudnya adalah di dalam Bapa. Di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-42. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah." Dia mengatakan dia keluar dari Bapa, berarti tadinya di dalam Bapa, satu di dalam Bapa. Memang tidak ada dua Allah, oleh karena firman Allah juga ada di dalam Bapa. Nah, dalam keadaan ketika di dalam Bapa sebelum dalam dunia ada dunia diciptakan, sebelum ada segala sesuatu diciptakan, inilah Yesus sudah ada, sehingga segala sesuatu termasuk malaikat diciptakan melalui dia. Karena segala sesuatu diciptakan Allah melalui firman itu. Atau melalui yang disebut anak itu. Coba kita baca di dalam Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Pada mulanya adalah firman. Pada mulanya adalah firman. Ayat 3 langsung aja. Segala sesuatu dijadikan oleh dia. Nah, segala sesuatu diciptakan oleh Allah melalui firman ini. Terus? Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi. Tanpa dia tidak ada segala sesuatu pun yang telah jadi. Artinya alam semesta ini termasuk alam roh. Dari segala yang telah dijadikan. Jadi semua dijadikan melalui dia atau di dalam dia. Sebagaimana dikatakan dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-15 dan 16. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam dia, ya, terus telah diciptakan segala sesuatu,
yang ada di sorga dan yang ada di bumi. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu melalui firman-Nya ini di surga maupun di bumi. Terus Yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. jadi dia juga menciptakan dunia roh, dunia yang tidak kelihatan, berarti termasuk malaikat-malaikat diciptakan oleh Allah melalui firman-Nya yang ketika turun ke dunia namanya Yesus itu. Nah, kalau begitu karena Lucifer ini atau iblis itu adalah juga tadinya malaikat lalu jatuh, berarti Yesus melihat itu. Yesus tahu itu sebagai firman Allah yang mempunyai hipostasis. Karena dia punya hipostasis, dia punya kesadaran, punya pengetahuan. Karena kepada firman ini Allah memberikan hidupnya sendiri, sehingga firman itu mempunyai hidup, dan mempunyai hidup. Karena mempunyai hidup, dia mempunyai kesadaran. Itulah sebabnya dia disebut hipostasis. Coba kita baca di dalam Yohanes pasal yang kelima ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Karena dia punya hidup, dia punya kesadaran. Itulah sebabnya disebut hipostasis. Ada orang mengatakan, tidak ada dalam Alkitab kata itu, hipostasis itu. Ada, kalau nggak ada gimana? Coba kita baca di dalam Ibrani pasal 1 ayat 3. Os, yang, on, apaugasma, yang adalah pancaran, tisdoksis, pancaran kemuliaan, keharaktir, dan gambar tepat, tindasan tepat, tis hipostasius abdu, dari hipostasisnya. Maksudnya hipostasisnya Bapa. Kalau dia gambaran tepat dari hipostasis, ya dia pastilah hipostasis juga gitu. Bapa itu hipostasis, dan firman-Nya ini adalah gambaran tepat atau tindasan tepat, seperti stempel kalau di dalam menindas itu. Kalau begitu, kalau Bapa itu hipostasis, gambaran tepatnya juga hipostasis. Maka Kristus memiliki hipostasis itu. Sebagai hipostasis, dia memiliki kehidupan. Sebagai kehidupan, dia dapat mengetahui. Oleh karena itu, karena malaikat itu diciptakan di dalam dia, dan sebagian sepertiga dari jumlah malaikat itu akhirnya memberontak, dipimpin oleh yang secara tradisional kita kenal sebagai Lucifer itu, tentulah dia mengetahui apa yang terjadi itu. Dan kejatuhan malaikat hanya terjadi sekali saja, tidak terulang-ulang. Sekali mereka menjadi makhluk jahat itu, menjadi iblis dan membuat kerajaan gelapnya itu dengan pengikut-pengikutnya. Jadi kata eteoron itu merujuk kepada peristiwa itu, saudara. Jadi terjemahan saya, penjelasan saya kemarin, saya selip lidah, karena terlalu cepat. Jadi yang saya jelaskan kemarin bukan menunjuk kepada jatuhnya, tetapi menunjuk kepada melihatnya. Jadi dengan demikian, saudara sudah tidak dibingungkan lagi ya. Jadi Yesus telah melihat dulu eteoron, dari kata theoro tadi, sekali dan selamanya, dan tidak akan terulang kembali. Nah, itulah saudara yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Jadi maaf kalau agak membuat kebingungan kemarin. Kiranya Tuhan berkati, dan dengan demikian saya telah mengklarifikasi apa yang saya katakan. Tuhan berkati atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.